Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Afla Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Dan hari ini telah hadir bersama saya, Bung Buhari Amali, selaku Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia. Selamat sore, Bung Buhari. Sore, Nana. Baik saudara, pada headline news Serambi Indonesia hari ini mengangkat mengenai pembahasan kanun pilkada yang macet. Dan sudah 3 kali dilakukan pembahasan juga masih tertunda seperti itu. Iya. Terus mengapa kita ambil berita ini menjadi headline pada hari ini, Bung? Ya, kita lebih mendorong ya agar kanun ini cepat dibahas karena ini kan menyangkut tahapan dari pilkada. Ya. Pilkada karena sampai September nanti 19-21 sudah mulai pendaftaran. Tapi kalau kanunnya belum selesai, ini akan mengganggu proses tahapan pilkada. Ini yang coba kita angkat, Nana. Sudah sejauh mana sebenarnya rapat pembahasan tentang kanun ini, Bung? Ini kanun yang paling rumit juga menurut catatan di redaksi ya. Karena ini persoalan yang sangat fundamental. Ini di mana DPR menginginkan agar persyaratan independen itu mereka yang mendukung calon independen itu namanya ditempel di tempat-tempat umum, misalnya di Menasah dan sebagainya, juga harus ada materai per calon. Ini kan kalau misalkan ada 150.000 dukungan, berarti kan butuh stempel, butuh materai 150.000. Ini kan membahayakan, bukan membahayakan, tapi bisa berat ya bagi calon tertentu. Kemudian apabila persyaratan calon itu ditempel, ini kan merusak azas rahasia, saya kira. Ya. Karena kan kita misalnya mendukung gubernur A, gubernur B atau gubernur C, kalau sudah diumumkan ini rasanya di mana ini, Nana? Ini yang menjadi perdebatan ya di sana, supaya hal yang seperti ini tidak dilakukan, saya kira. Berarti penundaan sebanyak 3 kali juga yang dicantumkan oleh pihak dari redaksi sendiri, mencantumkan ada 3 kali penundaan terjadi di sini dan juga ada deadlock. Itu disebabkan oleh hal yang sudah Bung sebutkan tadi. Iya, karena ini tidak ketemu ya antara eksekutif dengan legislatif, tidak ketemu. Jadi saya kira ada ego masing-masing. Mereka punya kepentingan masing-masing yang kadang-kadang mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Ini tentunya kita tidak harap hal ini terus berlanjut, karena masyarakat pun kan bisa melihat apa sebetulnya yang dipertontonkan di DPR. Karena kita mencoba mengawasi ini dengan tujuan kita supaya pembahasan kanun ini cepat selesai dan tahapan pilkada tidak terganggu sebagaimana yang sudah dirilis oleh KPU pusat, saya kira. Tapi benarkah kemudian perubahan persyaratan untuk calon independen berdasarkan nomor 5, kanun nomor 5 pasal 24 itu diubah secara sepihak oleh Banlek seperti itu, Bung? Iya, kalau keterangan eksekutif seperti itu. Karena hari itu ketika pertama dibuat itu buru-buru diketok palu, sementara ini pihak eksekutif belum sependapat. Makanya dianggap oleh eksekutif ini sepihak karena belum mendapat persetujuan dari eksekutif. Karena membahas kanun kan harus ada persetujuan dari eksekutif dan juga legislatif. Ya. Dua-dua pihak ini harus ketemu. Ya. Tapi kemudian penolakan dari tim eksekutif sendiri, benarkah erat kaitannya dengan pencalonan Gubernur Zaini yang akan mencalonkan diri melalui jalur independen nantinya? Iya, menurut tim eksekutif tidak ada hubungannya dengan itu, karena kan tidak hanya gubernur yang maju, tapi juga para bupati dan wali kota di masing-masing daerah juga akan mengacu kepada kanun ini. Nah, apabila kanun ini lolos, ini juga belum tentu juga lolos di Kemendagri ya, karena di sana juga ada saringan lagi di tingkat pusat. Nah, jadi persetujuan kanun tidak hanya di sini, juga Mendagri harus setuju. Karena kan Presiden sendiri berkali-kali menyampaikan kepada pihak DPR di sana supaya tidak memberatkan calon, gitu aja. Oke, apa efek sebenarnya yang ditimbulkan dari penundaan hingga deadlock juga terkait pembahasan kanun ini? Ini akan sangat mengganggu tahapan pilkada. Ini kan sudah ada jadwal itu, Nana ya. Soalnya dari bulan ini pemutakhiran data, kemudian tahap pengajuan, nanti ada verifikasi lagi terhadap calon independen. Ini apabila ini belum dibahas, belum selesai kanunnya, ini kan tidak ada dasar untuk calon ini mendaftar sebagai calon gubernur atau
bupati atau wali kota karena kanunnya belum selesai. Ini akan sangat mengganggu. Karenanya sekali lagi kita mendorong ini supaya betul-betul cepat selesai dibahas dan lebih mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan kelompoknya sendiri. Baik, setelah terjadi penolakan dari LSM dan juga ahli hukum terkait dengan perubahan persyaratan yang ada di pasal nomor 24 tadi, apakah kemudian Banlek tetap bertahan dengan keputusan itu atau kemudian merubahnya? Ya kita harap mereka, karena ini kan sudah dipending lagi ya, sudah ditunda lagi. Apakah nanti juga mereka bertahan lagi seperti ini kan belum tahu kita. Tapi kita berharap ini jangan berlarut-larut. Jangan berlarut-larut karena ini akan seperti saya sebutkan tadi akan sangat-sangat mengganggu proses tahapan pilkada sehingga nanti kita bisa tidak sama dengan di seluruh Indonesia kan sudah ada jadwalnya. Jadi diharapkan serentak terjadi di seluruh Indonesia untuk tahun 2017. Kalau kita nggak selesai kan keteter. Jadi kita tidak bisa mengikuti pemilu serentak saya kira. Baik Bung Buhari, selanjutnya liputan kita terkait dengan hal ini seperti apa? Fokus liputan kita selanjutnya? Ya kita akan terus mengikuti karena jadwal pembahasan ini pun belum jelas kapan tanggal berapa akan dibahas kembali karena hanya dikatakan ini ditunda dan pihak eksekutif akan menyampaikan laporan ini kepada atasannya tentunya kepada gubernur. Nah kapan gubernur ini siap ini sangat tergantung kepada tim eksekutif dari gubernur saya kira. Berarti selanjutnya kita akan terus menantikan lanjutan dari pembahasan kanun pilkada ini terkait juga dengan tanggal pastinya. Betul. Untuk rapat lanjutannya. Saudara, pada bagian headline juga di sini ada foto mengenai acara kita kemarin, Bung. Iya, betul. Fun Bike. Seperti apa sebenarnya kemeriahan acara kita kemarin, Bung? Saya kira ini juga salah satu Fun Bike yang terbesar ya, diikuti sampai 6.000 peserta. Dan ini sungguh meriah karena masyarakat di samping berolahraga juga bisa mendapat hiburan dari kegiatan ini. Apalagi kemarin juga tampil berge yang sebelumnya ini mereka tidak mendapat posisi yang sebenarnya karena ada larangan macam-macam. Kemarin berge juga bisa menghibur masyarakat Banda Aceh. Saya kira ini satu kemajuan yang luar biasa. Ya, baik, terima kasih Bung Buhari untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.